Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Diana Fatihah. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Diana Fatihah pada materi pelajaran Geografi SMA kelas 12 IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal ujian satuan pendidikan atau USP pada mata pelajaran Geografi kelas 12 program IPS. Baik, ini adalah soal-soal pilihan ganda yang dimana materinya dari kelas 10 sampai kelas 12. Baik, kita ikuti channel ini dan kita selesaikan soal-soal berikut ini. Perhatikan pilihan ganda berikut. Perhatikan pernyataan berikut, yaitu pada pernyataan berikut ada seisme, abrasi, tsunami, urbanisasi, ruralisasi, aglomerasi industri. Dari keenam ini, mana aspek fisik dari fenomena tersebut? Aspek fisik adalah seisme, abrasi, dan tsunami. Jadi, jawaban pertama adalah A, 1, 2, dan 3 yang betul. Soal kedua, dengan menggunakan pesawat terbang, jarak tempuh Jakarta-Surabaya dalam waktu 1,5 jam, tetapi dengan menggunakan kereta api ditempuh dalam waktu 12 jam. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut yaitu A. Konsep pola, B. Konsep interaksi, C. Konsep keterjangkauan, D. Konsep diferensiasi area, E. Konsep morfologi. Fenomena tersebut adalah yang lebih tepat adalah konsep keterjangkauan. Nomor 3. Di hulu sungai terjadi pengalihan fungsi lahan menjadi lahan pemukiman. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir di daerah hilir sungai yang merugikan penduduk yang ada di sekitarnya. Untuk mengkaji fenomena tersebut dapat digunakan dengan pendekatan A. Keruangan, B. Kompleks wilayah, C. Spasial, D. Kewilayahan, dan E. Ekologi. Jawabannya adalah ekologi. 4. Tanaman padi dapat tumbuh subur di daerah rendah memiliki curah hujan yang cukup. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah A. Distribusi, B. Prinsip persebaran, C. Prinsip deskripsi, D. Prinsip korologi, dan E. Prinsip interrelasi. Jawabannya adalah E. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam proses pengumpulan informasi guna menyusun konsep, hubungan, landasan teoritis disebut penelitian dasar. A. Dasar, B. Menengah, evaluasi, lapangan, dan terapan. Jawabannya adalah A. 6. Perhatikan gambar peta di bawah ini, di mana ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ditanyakan adalah angka nomor 2 dan 6 menunjukkan komponen peta berupa nomor 1 judul, nomor 2 skala, nomor 3 orientasi, nomor 4 legenda, nomor 6 inset, nomor 7 sumber tahun. Jadi jawabannya adalah 2 skala dan 6 adalah inset, D. Perhatikan citra foto berikut ini. Kenampakan jalan sungai dan pemukiman penduduk ditunjukkan pada nomor 1 jalan, 3 sungai, dan pemukiman penduduk adalah 5. Jadi yang betul adalah 1, 3, dan 5.
8. Perhatikan komponen SIG berikut ini: R-Info, R-View, R-DAS, dan ILWIS. Metode strategis dan SDM, monitor hard disk, CD-ROM, printer, lahan luas tanah, data input, data output, data manajemen, dan data analisis. Komponen tersebut termasuk perangkat keras hardware pada SIG adalah pada nomor 3. Monitor hard disk, CD-ROM, dan printer. Nomor 9. Dengan citra dengan karakteristik objek sebagai berikut: situs pantai, rona gelap, tinggi, pohon seragam, bentang alamnya. Ciri-ciri objek tersebut adalah: A. Hutan lumut, B. Hutan bakau, C. Hutan bambu, D. Hutan musim, E. Hutan nipah. Jawabannya adalah hutan bakau. Manfaat sistem informasi geografi atau sebagai berikut: sistem jaringan yang bersih, analisis potensi pariwisata suatu daerah, perluasan jaringan listrik. Manfaat sistem informasi geografi sesuai dengan pernyataan tersebut digunakan untuk: B. Perencanaan pembangunan wilayah. Ya, yang lebih tepat adalah untuk perencanaan pembangunan wilayah. 11. Perhatikan gambar struktur bumi di bawah ini. Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan berdasarkan gambar di atas adalah 3, 2, 1 ya. Berarti inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Yang terluar adalah kerak bumi atau litosfer. Jawabannya adalah A. Sebuah teori menyatakan bahwa awalnya bumi terdiri atas benua yang sangat besar, yaitu Gondwana dan Laurasia. Kedua benua ini bergerak perlahan ke arah ekuator, sehingga terpecah-pecah menjadi benua. Benua yang lebih kecil, benua Gondwana, terpecah menjadi benua titik-titik. Jawaban yang tepat adalah D. Afrika, Australia, Antartika, dan Amerika Selatan. Kita bahas ke materi tanah. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah penampang horizon tanah. Ya. Horizon tanah yang berupa lapisan tanah yang banyak mengandung bahan organik kaya humus dan serta berwarna keabu-abuan dan lebih pucat adalah di bagian mana? A, B, C, R, dan O. Jawaban yang betul adalah di bagian A setelah horizon. O. Perhatikan gambar berikut. Jenis awan pada gambar adalah jenis awan yang sangat berbahaya dalam dunia penerbangan, yaitu jenis awan B. Cumulonimbus. 15. Alih fungsi lahan pertanian di desa menjadi pemukiman ataupun industri dapat memberikan dampak negatif bagi desa, antara lain: A. Kemajuan teknologi komunikasi, daya beli masyarakat menurun, produktivitas pangan menurun, pendapatan masyarakat menurun, lancarnya distribusi barang. Jawabannya adalah karena perubahan fungsi lahan pertanian itu akan membuat dampak negatif, yaitu produktivitas pangan menurun. Pola aliran sungai yang saling membentuk sudut siku dan biasa terdapat di daerah patahan atau pada batuan yang memiliki tingkat kekerasan yang berbeda merupakan jenis sungai rektangular, trellis, dendritik, anular, dan radial. Jawabannya adalah rektangular. 17. Pada seismograf tercatat gelombang primer atau P jam 7.22 menit 45 detik dan gelombang sekunder terjadi pada pukul 7.24 menit 00 detik. Maka jarak epicentrum gempa tersebut adalah, dapat kita hitung dengan rumus gempa, yaitu jawabannya adalah C. 250 km. Perhatikan siklus batuan berikut.
Proses pelapukan dan sedimentasi pada siklus batu yang ditunjukkan oleh angka yaitu C, yaitu nomor 3. Kita beralih ke iklim. Jepang terletak antara 30 sampai 47 derajat lintang utara dan 128 sampai 146 derajat bujur timur. Menurut iklim matahari, berdasarkan gambar bawah ini, Jepang tergolong wilayah subtropis ya. Ini jawabannya adalah B. Saat terjadi gempa di sekitar pantai, kemungkinan diikuti surut air laut yang ekstrim, menandakan akan terjadi tsunami. Mitigasi yang paling tepat untuk melakukan penyelamatan adalah A. Menjauhi pantai dan mencari tempat yang tinggi, menjauhi pantai dan berlindung dalam rumah, berlindung di bawah pohon, menghindari terjang air bah, menaiki kapal, meminta bantuan penyelamat dan mengumpulkan barang berharga. Jawabannya adalah A. Pernyataan berikut. Kedalaman kurang dari 200, zona lumpur, cahaya matahari menembus dasar laut, merupakan pemusatan ikan, kedalaman lebih dari 200 meter. Menurut kedalaman dari zona neritik berkaitan dengan kehidupan manusia terdapat pada angka 1, 3, dan 4 ya, ada di C. Perhatikan faktor berikut. Intensitas penyinaran matahari, perkembangannya. Faktor biotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi ditunjukkan oleh unsur-unsur pada angka D, 2, 3, dan 5. Perhatikan peta berikut. Ini adalah peta jenis tumbuhan ya. Terdapat di daerah Sahul atau daerah tengah, yaitu pohon sagu, pohon nipah, dan jenis matoa. 24. Sebuah wilayah yang sulit diakses karena kondisi topografi yang merupakan daerah pegunungan akan membuat distribusi terganggu, dan jika dibiarkan akan menyebabkan krisis pangan. Faktor pendukung ketahanan pangan yang perlu ditingkatkan adalah kondisi lahan yang tepat, teknologi yang berkembang, iklim, cuaca, relasi kerja. Yang perlu ditingkatkan dahulu adalah sarana prasarananya. 25. Jumlah penduduk besar, tingginya tingkat penduduk, persebaran yang tidak merata merupakan masalah kependudukan dalam bidang demografi. Perhatikan gambar aktivitas berikut. Aktivitas yang mendukung misi pembangunan berkelanjutan ditunjukkan oleh angka 2, 3, dan 5. Jenis komoditas utama dalam bidang pertanian sesuai gambar berikut. Peta ini ya. Ini adalah peta Nusa Tenggara. Adalah komoditi jagung. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah pakaian adat daerah dari Sumatera Utara. Perhatikan pernyataan berikut. Mortalitas adalah angka 1, 2, dan 3. Faktor pro-mortalitas adalah faktor yang mendukung kematian. Mortalitas kematian ya nak ya. Daerah Sorako, Sulawesi Selatan dikenal sebagai satu wilayah penghasil barang tambang berupa nikel. Jenis industri yang tepat dikembangkan di daerah tersebut ada industri logam. B. Ini adalah Kabupaten Oku Selatan, terdapat 2 danau yang berada di kabupaten. Pemandangannya sangat elok ya. Yang lebih banyak wisatawan mengenal Danau Rana daripada Danau Rakihan. Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan yang baik dan sarana prasarana yang memadai. Perhatikan faktor berikut. Faktor yang menghambat munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah ditunjukkan oleh angka E, 3, 4, dan 5. Di gambar tabel berikut. Tabel di atas provinsi yang masuk ke wilayah pembangunan zona 3, yaitu Jambi dan Sumatera Selatan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah teori konsentris zona industri yang terkait dengan pusat wilayah kegiatan ditunjukkan oleh nomor 2.
Perhatikan gambar ini. Angka 5 pada pola ruangan kota di atas menunjukkan zona pemukiman kelas elit. C. 36. Pernyataan dampak negatif yang dirasakan akibat adanya interaksi desa kota ditunjukkan oleh nomor 4 dan 5E. Karakteristik perkembangan kota terjadi di migrasi tahap pembangunan metropolis ditunjukkan nomor B, 1 dan 3. 38. Perhatikan gambar berikut. Ciri negara berkembang ditunjukkan oleh nomor 3 dan 5. Pernyataan berikut membuat Brunei Darussalam dianggap negara maju adalah pendapatan per kapita tinggi dan kaya akan sumber daya alam. 40. Negara maju memiliki tingkat pengangguran sangat rendah. Rendahnya tingkat pengangguran di negara maju dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang sangat rendah. Baik, demikian soal ujian sekolah satuan pendidikan pada